Kenapa Allah sampai menyuruh sujud kepada para malaikat dan iblis? Karena Allah Maha mengetahui bahwasanya di dalam hati atau benak iblis itu terbersit rasa sombong, rasa congkak, rasa takabur. Tapi malaikat tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Kenapa iblis kok sampai sombong, sampai congkak, sampai takabur? Karena iblis itu merasa dirinya yang paling sukses, merasa dirinya yang paling berjasa. Yang kedua, iblis itu lebih tua, lebih senior dari Nabi Adam. Yang ketiga, iblis itu lebih mulia kejadiannya, penciptaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat Isyraq Masjid An-Nur Taman Suko Asri, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 34. Oleh karena itu mohon Bu Saikun bisa membacanya, dibaca pelan-pelan supaya tidak salah, tidak mengulang-ulang nanti. Monggo Bu Saikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idqulna lil malaikati sujudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah dibaca oleh Bu Saikun surat Al-Baqarah ayat 34 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kamu sekalian, li Adama, kepada Adam, fasajadu, maka para malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, ia enggan dan ia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang-orang kafir. Ini adalah terjemahan surat Al-Baqarah ayat 34. Ibu-ibu sekalian, hal ini merupakan penghormatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa? Buat Nabi Adam, dan dapat dilimpahkan kepada keturunannya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia telah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud menghormat Nabi Adam. Pada awalnya iblis itu merupakan suatu golongan dari kalangan para malaikat. Mereka dikenal dengan sebutan jin. Iblis diciptakan dari api yang sangat panas, yakni jin yang berada di antara para malaikat. Nama aslinya adalah Al-Harith. Pada mulanya ia ditugaskan sebagai salah seorang penjaga surga. Tetapi malaikat semuanya diciptakan dari nur atau cahaya, yang berbeda dengan golongan iblis tadi. Bahwa jin yang disebut di dalam Al-Quran diciptakan dari nyala api, yakni dari lidah api yang paling ujungnya bila menyala.
sedangkan manusia diciptakan dari tanah liat. Makhluk yang mula-mula menghuni bumi adalah jin. Lalu mereka membuat kerusakan, mengalirkan darah, dan sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Maka Allah mengirimkan kepada mereka iblis bersama sejumlah pasukan dari para malaikat. Mereka yang diutus melakukan tugas ini dari kalangan makhluk yang dikenal dengan nama jin. Iblis bersama para pengikutnya dapat menumpas makhluk jin hingga mengejar mereka sampai ke pulau-pulau di berbagai lautan dan di puncak-puncak bukit. Setelah iblis dapat melakukan tugas tersebut, akhirnya dia merasa tinggi hati, tinggi diri, dan mengatakan, "Aku telah melakukan sesuatu hal yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun." Allah mengetahui hal itu yang tersimpan di balik hati iblis, sedangkan para malaikat yang bersamanya tidak mengetahui hal itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat yang pernah diutus Allah bersama iblis, "Sesungguhnya aku," kata Allah, "hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Maka para malaikat menjawab pertanyaan Allah itu, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, seperti kerusakan yang pernah dilakukan oleh makhluk jin dan banyaknya darah mengalir karena perbuatan mereka? Padahal sesungguhnya kami," kata para malaikat, "diutus untuk menumpas mereka." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, yakni aku mengetahui apa yang tersimpan di balik hati iblis, hal-hal yang tidak kalian ketahui, yaitu sifat takabur dan tinggi diri atau tinggi hati." Ibu-ibu sekalian, lalu Allah memerintahkan agar dihadapkan kepadanya tanah liat untuk menciptakan Nabi Adam. Kemudian tanah itu dihadapkan kepada Allah, maka Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Sesungguhnya pada mulanya dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang diberi bentuk. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat itu dengan tangan kekuasaannya sendiri. Ibu-ibu sekalian, Nabi Adam itu didiamkan tergeletak selama 40 malam. Ada yang mengatakan selama 40 tahun berupa jasad. Sedangkan iblis selama itu selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki. Maka tubuh Nabi Adam mengeluarkan suara seperti suara tembikar yang dipukul. Dalam hal ini disebutkan Allah dalam ayat lain, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min shalsalin kal fakhar," dari tanah kering seperti tembikar, yakni berbentuk sesuatu yang berongga dan tidak berisi. Kemudian iblis memasuki mulutnya dan keluar dari duburnya, lalu masuk lagi lewat dubur dan keluar dari mulutnya. Selanjutnya iblis mengatakan, "Kamu bukanlah sesuatu untuk dibunyikan, dan karena apakah kamu diciptakan?"
seandainya aku menguasaimu, niscaya aku dapat membinasakanmu. Dan seandainya kamu dapat menguasaiku, niscaya aku akan membangkang terhadapmu. Ini kata iblis terhadap jasad Nabi Adam. Ibu-ibu sekalian, ketika Allah meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari roh Allah, hal ini dilakukan mulai dari bagian kepalanya. Maka tidak sekali-kali sesuatu dari tiupan itu mengalir dalam tubuhnya, melainkan berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan sampai pada bagian pusar, maka Nabi Adam memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa kagum dengan apa yang ia lihat pada tubuhnya. Lalu Nabi Adam bangkit berdiri, akan tetapi tidak mampu. Hal ini juga disampaikan Allah dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuliqal insanu min ajal. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Maksudnya terburu-buru, tidak mempunyai kesabaran dalam menghadapi kesukaran dan juga kedukaan. Ibu-ibu sekalian, setelah peniupan roh ke dalam tubuhnya telah selesai, maka Nabi Adam bersin, lalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Melalui ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman menjawabnya, Yarhamkallah, hai Adam, semoga Allah mengasihi kamu, hai Adam. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat yang bersama dengan iblis tadi secara khusus, bukan seluruh malaikat yang berada di langit. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semuanya bersujud, kecuali iblis. Ia membangkang dan takabur, karena di dalam dirinya telah muncul sifat takabur dan tinggi hati atau tinggi diri. Iblis berkata, aku tidak mau sujud, karena aku lebih baik daripada dia, dan lebih tua, lebih senior, serta asalku lebih kuat. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan dia, Adam, engkau ciptakan dari tanah liat. Sesungguhnya api lebih kuat daripada tanah liat. Setelah iblis menolak sujud kepada Adam, maka Allah menjauhkan iblis itu dari seluruh kebaikan dan menjadikannya setan yang terkutuk sebagai hukuman atas kedurhakaannya. Ibu-ibu, intinya ayat ini adalah suatu penghargaan dari Allah kepada Nabi Adam, termasuk anak cucu Adam kita semuanya. Kenapa? Karena para malaikat yang juga di dalamnya ada iblis itu disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam. Kenapa Allah sampai menyuruh sujud kepada para malaikat dan iblis? Karena Allah Maha mengetahui bahwasanya di dalam hati atau benak iblis itu terbersit rasa sombong, rasa congkak, rasa takabur. Tapi malaikat tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Kenapa iblis kok sampai sombong, sampai congkak, sampai takabur? Karena iblis itu merasa dirinya yang paling sukses, merasa dirinya yang paling berjasa. Yang kedua, iblis itu lebih tua, lebih senior dari Nabi Adam. Yang ketiga,
iblis itu lebih mulia kejadiannya, penciptaannya, karena iblis itu diciptakan Allah dari ujung api yang menyala-nyala, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Oleh karena itu iblis tidak mau untuk bersujud kepada Nabi Adam dengan makna penghormatan kepada Nabi Adam, tapi malaikat mau. Ini salah satu inti daripada ayat ini, sehingga iblis ini termasuk adalah orang-orang kafir, artinya orang-orang yang ingkar. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.